apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 18 Januari 2023. Sajian utama hari ini antara lain, mahasiswa protes tuntutan ringan pelaku pemerkosaan gila. Gugatan calon kades dikabulkan PT UN. Dan jangan lewatkan gurih dan manis gulai Malbi sapi khas Palembang. Dari wanginya sedap sekali, Bu. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Diduga ada praktik suap dan jual beli pasal sehingga menyebabkan tuntutan pelaku menjadi rendah dalam kasus pemerkosaan seorang pelajar di Kabupaten Lahat. Mahasiswa asal Lahat meminta jaksa yang menangani kasus tersebut dipecat secara tidak hormat. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Lahat ini menggelar aksi damai di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Senin kemarin. Aksi ini sebagai bentuk protes terkait kasus pemerkosaan terhadap seorang siswi di Lahat yang hanya dituntut 7 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Lahat dan berujung vonis 10 bulan untuk pelaku. Dalam aksi ini, para mahasiswa menuntut jaksa yang menangani kasus pemerkosaan tersebut dipecat secara tidak hormat. Mereka menduga ada penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penanganan perkara pemerkosaan terhadap siswi di Lahat yang mengarah dugaan praktik suap dan jual beli pasal sehingga menyebabkan tuntutan menjadi rendah. Kami memahami itu menjadi tindak lanjut yang dianggap tegas oleh publik. Tapi ketika kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, bahwa di pasal 13 di situ dinyatakan bahwa jaksa bisa diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan ada di poin C dan E yang menjadi fokus kami. Kasipenkum Kejari Sumatera Selatan Muhammad Radian yang menemui para pendemo berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke Kejaksaan Agung. Ditangani oleh Kejaksaan Agung. Langsung berangkat dari Jaksa Agung, Jaksa Agung muda bidang tindak pidana umum dan Jaksa Agung muda bidang pengawasan. Sebelumnya, kasus pemerkosaan terhadap seorang siswi di Lahat viral dan menyita perhatian publik karena pelaku hanya dituntut 7 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Lahat. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Palembang dan PT UN Medan meminta Bupati Oki membatalkan SK pengangkatan Kades Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan Oki yang diduga cacat hukum. Setelah melalui proses cukup panjang, sengketa pemilihan kepala desa Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Oki akhirnya menemukan titik terang. Gugatan yang dilayangkan Asmadi, salah seorang calon kades nomor urut 1 terkait pemilihan kades beberapa waktu lalu dinilai tak transparan karena surat suara tidak dicap oleh panitia pemilihan. Atas dasar tersebut, Asmadi mengajukan gugatan ke PT UN Palembang didampingi kuasa hukumnya. Gugatan tersebut dikabulkan PT UN Palembang dan telah dikuatkan putusan Majelis Hakim PT UN Medan meminta Bupati Oki membatalkan SK tentang pemberhentian pejabat kepala desa, pengesahan dan pengangkatan Kades Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Oki atas nama Romidah sebagai turut tergugat serta mewajibkan tergugat melakukan pemilihan ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari putusan PT UN tersebut, Asmadi melalui pendamping hukumnya Iir Sugiarto mendesak tergugat Bupati Oki untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bila Bupati tidak segera melaksanakan hasil putusan, pihaknya akan melaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Penggugat dalam hal ini kami dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pihak pengadilan dalam kurun waktu 3 bulan. Dan terhadap objek sengketa atau keputusan tata usaha negaranya, yakni SK-nya, setelah 4 bulan putusan berkekuatan tetap, maka gugur dengan sendirinya. Artinya SK tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Calon Kades Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Oki, Asmadi meminta masyarakat pendukungnya agar tetap tenang dan sabar. Masyarakat desa kami kuatkanlah, bersatu lagi, jangan kecewa bahwa dasarnya kita sudah menang. Kita menang penuh untuk hal ini. Itu masyarakat desa Bukit Batu dari mulai Kades 1 sampai Kades 5.
Gugatan atas hasil pemilihan Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan Oki tahun 2021 lalu dilayangkan Asmadi, salah satu calon kades. Dalam gugatannya, Asmadi menilai proses pemungutan suara Pilkades tersebut cacat hukum. Di antaranya tak ada tanda tangan stempel cap panitia pada surat suara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan santri dukung Ganjar mendukung penuh pembangunan Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Hal ini sebagai bentuk untuk memajukan pondok pesantren di Indonesia. Bentuk dukungan dari para relawan santri dukung Ganjar dengan menyalurkan bantuan berupa material bahan bangunan untuk Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin di Jalan Talang, Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Beberapa fasilitas bangunan yang ada di pondok pesantren ini telah mengalami kerusakan sehingga menghambat jalannya kegiatan santri. Ditambah lagi kerusakan jalan yang cukup parah yang menyulitkan warga maupun pihak keluarga para santri berkunjung. Dari itu kita berinisiatif untuk memberikan bantuan agar pihak pondok pesantren bisa mengecor atau memberikan lapangan yang baik agar santri di pondok pesantren ini merasa lebih nyaman untuk berolahraga dan melakukan aktivitas. Pengasuh Ponpes Sultan Muhammad Badarudin Palembang Ismail menyambut baik niat calon pemimpin masa depan Ganjar Pranowo yang kedekatannya dengan kalangan santri dan para ulama di Ponpes Jawa Tengah. Ya, karena pondok pesantren kita ini masih banyak butuh ini bangunannya diperbanyak lagi, lapangannya dibagusi kan, dicor dan lain sebagainya itu. Santri melakukan doa bersama agar apa yang dicita-citakan dapat terlaksana dan juga doa untuk Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Terkait isu penghapusan tenaga honorer, Dinas Pendidikan Oku memastikan kepala sekolah masih bisa menerima guru honorer. Hal ini dilakukan mengingat saat ini sekolah di Oku masih banyak kekurangan guru, terutama guru ASN. Dinas Pendidikan Oku memastikan kepala sekolah masih bisa menerima guru honorer, terutama bagi sekolah yang saat ini masih kekurangan guru ASN maupun guru P3K. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Oku, Alfarizi, menyatakan saat ini Oku masih kekurangan guru, terutama guru ASN. Kebutuhan guru di Oku masih banyak sehingga sekolah masih bisa menerima guru dengan status honorer. Menurut Alfarizi, tenaga guru honorer masih sangat dibutuhkan sekolah karena jumlah guru tak sebanding dengan beban mengajar. Keberadaan guru honorer ini nantinya bisa membantu proses belajar dan mengajar di sekolah. Gaji para guru honorer ini disiapkan dari dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kebutuhan sekolah itulah yang menjadi dasar kepala-kepala sekolah itu menerima guru honorer. Ya, meskipun tidak ada semacam pengumuman khusus bahwa penerimaan guru honorer, saya yakin tidak ada, tetapi manakala dibutuhkan karena kita kekurangan guru ASN, maka tidak ada jalan lain, kita mesti memanfaatkan guru-guru honorer yang ada. Gaji guru honorer nantinya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan. Kepala sekolah juga diminta tak sembarang menerima guru honorer, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dihentikannya kompetisi Liga 2 musim 2022, salah satunya akibat tak sanggupnya PT LIB membiayai kompetisi dengan sistem bubble. Akibatnya nasib tim Sriwijaya FC tak menentu dan galau mengambil langkah selanjutnya. Dihentikannya kompetisi Liga 2 musim 2022 diakui Sriwijaya FC karena tidak ada kecocokan antara PT LIB sebagai operator dengan kontestan terkait sistem kompetisi. Manajemen mengungkapkan PT LIB tidak sanggup membiayai kompetisi dengan sistem bubble. Sementara klub tidak juga sanggup menjalankan kompetisi dengan sistem kandang dan tandang. Sriwijaya FC menanggapi hal tersebut dengan positif. Sebenarnya SFC siap jika kompetisi sebelumnya tetap bergulir. Namun dari sisi teknis akan membuat performa SFC tidak maksimal. Karena hingga kini pemain belum berkumpul di Palembang. Sebenarnya positif juga, Bang. Keuntungan juga lah begitu. Ya ada segi positifnya buat Sriwijaya FC, karena kalau kita paksakan target kita lolos gimana coba? Dengan tim yang
Ya bukan amburadul, tapi persiapan yang sangat minim kita harus berkompetisi. Ya untung-untungan aja silakan. Setelah dihentikannya kompetisi Liga 2 2022, manajemen SFC belum bisa menentukan nasib timnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gurih dan manis gulai Malbi sapi khas Palembang. Saksikan beritanya sesaat lagi. Dari wanginya sedap sekali, Bu. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Untuk memastikan pekerjaan proyek Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih, Indra Prabu, berjalan sesuai dengan rencana, Gubernur Sumsel Harmanderu Jumat 14 Januari 2023 melakukan peninjauan proyek jalan tol tersebut. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji Gubernur Sumsel memeriksa sejumlah titik pengerjaan, didampingi pihak Hutama Karya selaku pelaksana proyek, dimulai dari ruas tol Indra Prabu kilometer 17, rest area dan tinjauan lapangan. Gubernur Sumsel tiba di pintu gerbang tol Indra Prabu di Desa Karangan, Kecamatan Rambak, Kapak Tengah, Kota Prabu Mulih, sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Harmanderu mengatakan progres proyek jalan tol Indra Prabu sejauh ini mencapai 89% dan dipastikan dapat dipakai saat mudik lebaran tahun 2023 ini. Selama masa uji coba, tol Indra Prabu akan digratiskan. Lebaran sudah banyak digunakan lah, jadi ya, akan menyampaikan, tapi mungkin soft launching ya, tunggu waktunya Presiden. Belum berbayar ya Pak ya? Ya biasanya Presiden memberikan kesempatan. Pengajuan OI yang itu tol itu yang akan dikaji lah, itu nama interchange satu itu nggak murah. Satu interchange itu investasinya lebih kurang 500 miliar. Jadi saya dapat laporan waktu paparannya Palembang betul. Modus pelaku memalsukan data. Dalam tinjauan ini, pandangan Harmanderu sempat teralihkan dengan keberadaan sekumpulan kerbau. Harmanderu pun meminta pihak Hutama Karya untuk membuatkan terowongan hewan di bagian bawah jalan tol jika memungkinkan. Dari Prabu Mulih, Tim Liputan iNews melaporkan. Menggunakan tas ransel, pelaku membawa 42 unit ponsel iPhone Pro Max seharga puluhan juta rupiah di toko di Gmap sebagai distributor resmi penjualan ponsel Apple di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 24 Ilir, Bukit Kecil, Palembang. Kedua pelaku beraksi sekitar pukul 7 pagi saat pertokoan masih tutup 18 Desember 2022 lalu. Pelaku berhasil masuk ke dalam mal dengan mengelabui petugas keamanan. Pelaku sengaja memalsukan data barcode salah satu nama karyawan toko untuk akses masuk ke dalam mal. Akibat kejadian tersebut, pihak toko mengalami kerugian 1 miliar rupiah. Kedua pelaku, Heri Sugito, 46 tahun, warga Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, ditangkap di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan Hendra Jaya, 47 tahun, warga Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, ditangkap saat berada di Kota Depok, Jawa Barat. Polisi mengamankan barang bukti 3 unit handphone iPhone 13 Pro Max, 1 unit iPhone 14 Pro Max, serta uang hasil penjualan Rp44.900.000. Polisi juga mengamankan tang pemotong beserta linggis dan tas yang digunakan pelaku. Heri Sugito, otak pelaku, mengaku sudah 4 kali melakukan bobol toko ponsel. Sebelumnya mereka beraksi di Jakarta, Surabaya, Jember, dan terakhir ini di Palembang. Pelaku mengaku uang puluhan juta hasil penjualan barang curian digunakan membayar utang karena kecanduan togel judi online. Utang sama main judi. Utang apa sampean? Main judi online ya? Iya. Judi apa? Sebutin. Judi online. Ya, judi online jenis apa? Sebutin. Togel. Tagihan itu ya? Iya. Berapa sekali pasang paling besar? Ya, 500 juta. Kasubdit Jatantras Polda Sumatera Selatan, Kompol Agus Prihadinika, menyatakan pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Hasil penangkapan ini kita lakukan pemeriksaan, ternyata para pelaku merupakan residivis, sudah 3 kali. Jadi saat ini yang keempat kali. Semuanya dengan modus yang sama dan korbannya adalah toko handphone juga.
Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. 3 orang sopir pengangkut BBM di Palembang diringkus unit Reskrim Polsek Pelaju Palembang saat sedang pesta narkoba. Dari tangan ketiganya petugas berhasil mengamankan narkoba paket kecil beserta alat isapnya. Ketiga pelaku Bismar 43 tahun, Solihin 29 tahun, dan Hendra 34 tahun ini digiring unit Reskrim ke Mapolsek Pelaju Palembang. Ketiga pelaku merupakan warga Muara Padang Banyuasin ini diringkus petugas saat sedang pesta narkoba di kawasan Talang Putri Pelaju Palembang Senin kemarin. Di lokasi penangkapan petugas mendapatkan barang bukti sabu, paket kecil sabu beserta alat isap yang digunakan pelaku untuk mengkonsumsi narkoba. Kapolsek Pelaju AKP Firmansyah menyatakan penangkapan ketiga pelaku berdasarkan laporan masyarakat yang resah melihat para pelaku sering berpesta narkoba. Ketiga pelaku merupakan sopir pengangkut BBM ilegal ini diringkus tanpa perlawanan. Kemudian ada 3 tersangka yang kami amankan pada saat ada informasi dari warga ke unit reskrim kami. Kemudian kita lakukan pengecekan. Kemudian benar di TKP ada 3 orang sedang menggunakan narkotika. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 112 Junto 127 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Punya cita rasa gurih dan manis menjadikan Malbi daging sapi khas Palembang disukai. Menu yang bisa menjadi menu sarapan atau makan siang ini dibuat dengan rempah khasnya. Gulai yang satu ini mirip semur, menjanjikan rasa yang menggugah selera. Tak kalah populer dari kuliner khas lainnya, Malbi daging sapi digemari warga Palembang sebagai salah satu menu andalan di meja makan. Di kedai HB yang berada di kawasan Sukabangun 2 Palembang, setiap hari banjir pesanan Malbi daging sapi. Para pelanggan pun sangat menyukai daging yang empuk, meresap dengan bumbu yang kaya rempah dan menyehatkan. Untuk membuat makanan khas satu ini dibutuhkan daging sapi, bawang putih dan merah, kelapa goreng, serta bumbu dan rempah. Memasaknya tergolong praktis, blender semua bumbu dan tumis hingga harum. Kemudian campurkan rempah-rempah ke dalam tumisan. Setelahnya masukkan daging, kecap, gula, dan garam secukupnya, lalu tunggu hingga matang selama 1 jam. Menurut pembuat Malbi daging sapi Nurli Wintraria, menu ini memiliki rasa berbeda dari lainnya karena menggunakan rempah pilihan bernama Masoyi. Malbi daging sapi di kedai ini diakui penikmatnya punya rasa gurih dan manis. Biasanya Malbi daging sapi disajikan dengan nasi minyak dan sambal. Dagingnya lembut dan bumbunya meresap sampai kerasa ke dagingnya. Dan dicampur dengan ada sambal buah, sambal goreng, itu sangat menyatu sekali. Untuk dagingnya per porsi 16.000, kalau lengkap 25.000. Nah, ini disajikan dengan nasi minyak? Iya, disajikan dengan nasi samin, satu porsi lengkap. Harga Malbi daging sapi di kedai ini relatif murah. Satu porsinya dibanderol Rp25.000, lengkap dengan nasi minyak dan lainnya. Menu ini bisa laku mulai 50 hingga 100 porsi per hari. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Lauk khas Palembang, Malbi. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa.